Jadi dari poin yang pertama, kalau misalnya melihat dari pergerakan kemarin, ada salah satu hal yang kita perhatikan yaitu adalah nilai transaksi, my friends. Jadi kalau kita mau tahu apakah IISG ini akan berlanjut atau tidak, berhubungan dengan pergerakan secara keseluruhan, berhubungan juga dengan pengumuman dari indeks global, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Salah satunya itu adalah nilai transaksi. Jadi kita sering banget membahas mengenai hal ini. Dalam beberapa waktu terakhir, nilai transaksi itu kecenderungannya turun secara signifikan, di mana kita pernah membahas bahwa sebelum interim freeze dari MSCI, kita terbiasa melihat nilai transaksi 20, 25 triliun, bahkan mendekati 30 triliun. Itu rata-rata harian. Tapi semenjak hal tersebut ya, interim freeze dan beberapa berita-berita yang lain, bahkan di bulan puasa, kalian melihat bahwa nilai transaksi itu dropnya sangat signifikan, hanya sekitar 12 atau di bawah 15 triliun, bahkan nggak jarang mendekati hanya sekitar 10 triliun lebih, nggak terlalu besar lah dari angka tersebut. Jadi kita melihat bahwa likuiditas itu berkurang secara drastis, tapi kemarin kejadiannya agak berbeda nih my friends, dimana kalau kalian perhatikan pasar regulernya itu mulai lagi mencatatkan hampir 21 triliun atau 20,9 triliun rupiah. Ini adalah suatu ciri-ciri marketnya itu mulai berangsur-angsur membaik secara likuiditas. Kalau menjadi pertanyaan kenapa, kita tahu bahwa kemarin itu nggak hanya saham-saham blue chips, tapi IHSG lebih didorong dari saham-saham yang memang sudah turunnya secara signifikan ya, my friends ya. Memang banyak banget didominasi sama saham-saham konglomerasi. Kalau kalian nonton Tiger Insights dalam beberapa waktu terakhir ini, kita bahas mengenai masalah saham konglomerasi, terutama ketika kita bahas high shareholding concentration list ya, concentration list ya, my friends. Itu kita bahas beberapa waktu yang lalu di mana kita bahas hal ini seharusnya saham-saham yang masuk HSC seperti Brand dan DSSA yang punya impact-nya besar terhadap ISG, seharusnya outflow itu datang dari active fund manager sudah berjalan dalam beberapa waktu yang lalu. Nanti kalian nonton aja beberapa hari yang lalu kita membahas masalah ini. Jadi yang kita lagi akan tunggu adalah tekanan jual dari passive fund manager yang memang benar-benar mengikuti arahan dari indeks global index provider ya seperti MSCI dan juga FTSE. Nah, ini kita baru akan bisa melihat pergerakan mereka setelah ada pengumuman resmi dari global index provider tersebut dan tanggal efektifnya tersebutlah yang akan menentukan berapa besar yang akan terjadi outflow-nya nih, my friend. Maksudnya efektif terjadi outflow-nya nih dari passive fund manager. Makanya beberapa waktu yang lalu kita bilang bahwa ketika list HSC ini muncul, seharusnya tekanan itu sudah mereda dari active fund manager dan ini adalah suatu hal yang bagus dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kemarin kita juga bahas mengenai saham-saham, bukan saham-saham dari FTSE, di mana FTSE itu bilang ada beberapa poin yang kita highlight kemarin, silahkan dicek aja lagi episode yang kemarin. Yang pertama yang kita highlight adalah semua hal inisiatif yang dilakukan sama regulator dari bursa di Indonesia itu menjadi hal yang dipantau sama pihak FTSE ya di yang kemarin. Dan itu adalah suatu hal yang bagus, artinya inisiatif yang kita lakukan itu menjadi hal yang mereka perhatikan ya, untuk dimonitoring. Terus yang kedua, Indonesia tetap stay di secondary emerging market, di mana itu kemarin kita udah bahas, dan yang paling penting sebenarnya di poin terakhir, di mana Indonesia tidak dimasukkan ke dalam watchlist-nya FTSE, ini beda ya sama active watchlist-nya kita, di mana watchlist ini, itu negara tersebut itu bisa di-upgrade atau di-downgrade. Nah, untuk case-nya Indonesia yang memang dalam beberapa waktu terakhir ini lagi melakukan reformasi, kalau sampai masuk watchlist ya berarti terbuka lebar nih peluangnya untuk di-downgrade. Tapi kemarin disebutkan bahwa yang masuk watchlist itu hanya Mesir. Jadi Indonesia itu nggak masuk. Itu hal yang sangat-sangat positif sekali. Nah, makanya kemarin kita bahas bahwa kita melihat adanya potensi saham, rally saham di saham-saham konglomerasi terutama di grupnya Pak Prayogo. Nah, kalau kalian perhatikan kemarin luar biasa saham-saham grupnya Pak Prayogo naiknya sangat signifikan sekali, mayoritas naiknya signifikan. Kenapa kok hanya sampelnya menggunakan saham grupnya Pak Prayogo? Karena kita melihat bahwa grup ini mewakili ya saham-saham lainnya yang memang tergolong konglomerasi juga. Jadi kalau grupnya Pak Prayogo mengalami kenaikan, harusnya yang lain juga mengalami kenaikan ya kalau kita lihat. Nah, pertanyaan berikutnya lagi adalah apakah rally ini akan sustain? Apakah kita akan melihat apakah ini hanya
sementara aja, karena mungkin kalau my friends yang sudah mengalami turbulence dari akhir Januari sampai dengan sekarang, kita sering secara tanda kutip seperti kayak di PHP, baru naik, besok udah turun drastis lagi gitu. Jadi percuma gitu loh kalau naiknya cuma sehari ya kan. Nah, kalau melihat dari keadaan ini, seharusnya dengan keadaan saat ini, keadaannya akan berbeda kalau kita bandingkan dalam beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Salah satu hal yang menarik kalau misalnya my friends perhatiin adalah pengumuman dari FTSE kemarin sebenarnya. Jadi ketika mereka bilang bahwa mereka memperhatikan reformasi yang sedang dilakukan sama pihak Indonesia dan kita tidak diturunkan dari secondary emerging market, seharusnya ini juga akan menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga sama MSCI. Ya, jadi kalau kalian tanya global index provider itu yang besar-besar tuh ada FTSE sama MSCI, tapi memang MSCI ini memang lebih besar nih impact-nya nih, my friends. Jadi kalau FTSE bilang seperti ini, bukan berarti pasti MSCI itu akan sama dengan FTSE, tapi setidaknya mereka akan mempertimbangkan bahwa ya FTSE juga tidak mendowngrade dan melihat reformasi yang ada, ya sebenarnya semakin ke sini, semakin sangat-sangat kecil sekali kita untuk di-downgrade ke frontier market. Dan ketika ada pengumuman FTSE kemarin, arahnya market itu akan jauh lebih jelas. Dan my friends harus ingat bahwa kalau kemarin ikutan di eksklusif webinar, kita bahas bahwa ketika secara global indeks di regional itu mengalami rally, terutama di kawasan Asia ya kayak Korea Selatan, Jepang gitu ya, kita justru malah puter arah duluan tuh di akhir Januari karena memang ada case dari sisi yang berhubungan dengan MSCI. Jadi kalau ini lebih clear arahnya, lebih jelas, apalagi sudah ada gambaran dari FTSE, kita bisa bilang bahwa seharusnya yang benar-benar terburuk itu sudah pelan-pelan terlewati. Nah, pertanyaannya lagi adalah kalau seandainya nanti akan ada sedikit turbulence, ya harapannya sedikit ya, nggak besar ya my friends, ada kenaikan dari sisi volatilitas, kapan sih kira-kira itu akan terjadi? Jadi kalau kita merunut atau kita melihat dari sisi pengumuman resmi MSCI, yang pertama yang kita akan tunggu adalah keputusan mengenai statusnya Indonesia. Nah, kita udah beberapa kali bahas bahwa ini kemungkinan besar kita bisa saja mendengar pengumumannya di akhir April atau di awal Mei. Kenapa nggak di pertengahan Mei? Kenapa nggak di akhir Mei? Karena jadwal untuk rebalancing, announcement date-nya itu untuk di bulan Mei di tanggal 12 Mei. Jadi kita akan mendengar status Indonesia itu sebelum 12 Mei. Dan biasanya sih bukan 1-2 hari sebelum 12 Mei ya. Jadi itu tadi seperti kita bilang, bisa akhir April atau di awal Mei. Disitulah biasanya akan terjadi volatilitas yang sangat tinggi kalau seandainya ada perubahan-perubahan dari sisi narasi pasar. Kalau seandainya sudah clear posisi Indonesia, misalnya kita ambil contoh, salah satunya adalah tetap di emerging market, tapi ada pengurangan bobot untuk saham-saham tertentu atau bahkan ada yang dikeluarkan, berarti kita akan memastikan itu akan terjadi outflow. Outflow-nya ini seperti yang udah kita bahas waktu kita bahas mengenai masalah list HSC, saham-saham HSC, itu bukan terjadi sekarang-sekarang ini lagi. Karena kalau yang dari active fund manager sudah beberapa waktu lalu estimasinya, tapi kalau yang passive fund manager yang hanya bisa melakukan tindakan ketika MSCI atau FTSE sudah resmi memberikan informasi, mereka baru benar-benar bisa ibaratnya mengeluarkan dari portfolio mereka itu di tanggal 1 Juni 2026. Jadi seharusnya ketika semua sudah clear di akhir April atau awal Mei, announcement date-nya itu memastikan dari status yang disebutkan tadi di estimasi jadwal tadi itu di tanggal 12 Mei itu akan jauh lebih clear lagi dan kalau terjadi outflow puncaknya itu akan terjadi di 1 Juni dan seharusnya setelah itu kita akan jauh lebih lenggang ya dan ibaratnya kalau misalnya musuh terbesarnya ini sudah terlewati ya di tanggal-tanggal ini nih my friends. Jadi baik lagi kalau kalian sudah mulai merasa lega kemarin sudah mulai mengalami rally, tanggal-tanggal penting yang harus kalian perhatikan adalah tanggal-tanggal tadi yang sudah kita sebutkan. Oke, itu yang berhubungan dengan FTSE dan MSCI dan korelasi dengan rally di saham-saham konglomerasi. Jadi kalau melihat dari keadaan keseluruhan, meskipun nanti kalau ataupun terjadi koreksi, kita harusnya bisa berekspektasi rally ini masih berlanjut ya, my friends. Nah, yang kedua,